Selamat siang, nama saya Teresia Novalina dengan NIM 21051211052 dari Prodi Mais kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan kegiatan event. Perencanaan adalah aspek yang penting dalam penyelenggaraan meeting, di mana perencanaan ini merupakan alat panduan yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan sebuah kegiatan apakah berjalan sesuai harapan atau tidak. Inti dari perencanaan adalah tidak untuk gagal saat event berlangsung. 1. Membangun konsep program, struktur, dan waktu. Membangun konsep program, struktur, dan waktu membutuhkan 5W plus 1H. 5W adalah what, when, where, why, who, dan 1H adalah how. What adalah informasi atau riset apa yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan tersebut. Informasi yang dibutuhkan misalnya permintaan tentang meeting dengan pasar yang jelas, pesaing teknologi yang diperlukan, peralatan yang dibutuhkan sponsor, dan perencanaan keuangan, ketersediaan staf, struktur organisasi, keadaan sosial dan budaya di tempat penyelenggaraan, dan rencana waktu yang tepat. Kedua, when. When adalah kapan pertemuan akan dilaksanakan. Sangat penting untuk menetapkan event meeting sejak awal, karena berhubungan dengan banyak pihak yang akan terlibat dalam penyelenggaraan. Yang ketiga, where. Where adalah di mana pertemuan akan dilaksanakan. Tempat pertemuan dapat menjadi daya tarik bagi peserta meeting. Pemilihan lokasi harus memperhatikan transportasi menuju tempat tersebut, akomodasi, dan penyediaan jasa pelayanan lain. Yang keempat ada why. Why adalah kenapa pertemuan harus diselenggarakan. Kelima, who, siapa yang akan terlibat dalam proses penyelenggaraan. Dan terakhir adalah how, bagaimana pertemuan akan diselenggarakan. 2. Identifikasi jenis kegiatan event. Karena jenis kegiatan meeting sangat beragam, maka perlu untuk mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan dalam penyelenggaraan nantinya, yaitu 1. Acara pertemuan perusahaan dapat berupa pertemuan penjualan, pertemuan manajemen atau pemegang saham, presentasi produk baru, dan lainnya. Yang kedua, ada asosiasi atau organisasi meeting. Dapat berupa pertemuan para ahli profesional, pertemuan para eksekutif, pertemuan para direksi atau manajemen puncak, pertemuan komisi-komisi, pertemuan kelompok kerja, dan lainnya. Yang ketiga, identifikasi jenis pertemuan berupa identifikasi data-data keperluan event, identifikasi besar atau ukuran, lama penyelenggaraan dan peserta event, tentukan perlengkapan event. Keempat, identifikasi objek meeting. Perencanaan meeting sebaiknya mengetahui latar belakang dari pertemuan yang akan dilaksanakan. Pemahaman tentang hal ini akan sangat membantu di dalam merancang proses penyelenggaraan meeting tersebut. Pihak yang menentukan tujuan dan tema pertemuan tergantung dari mana sumber pelaksanaan suatu pertemuan. Ada dua kemungkinan sumber event. Yang pertama, bersumber dari klien. Artinya, klien yang akan menentukan sendiri tujuan event. Misalnya, yang menjadi klien adalah salah satu asosiasi. Biasanya mereka terlebih dahulu mendefinisikan objek eventnya. Yang kedua, bersumber dari organizer, planner, atau creator. Dalam hal ini, jika mereka sendiri yang menetapkan event objektif. Misalnya, organizer planner sekaligus juga sebagai creator, seperti dalam penyelenggaraan seminar atau workshop, maka mereka berusaha untuk mendefinisikan objek event dan tema yang dapat dijual. Ketiga, ada identifikasi ukuran, waktu, dan peserta. Dalam perencanaan penyelenggaraan meeting, harus diketahui secara pasti besar kecilnya suatu pertemuan atau meeting yang akan dilaksanakan. Dengan mengetahui besar kecilnya peserta meeting, akan membantu perencana atau penyelenggara dalam merancang dan menentukan proses pelaksanaannya. Misalnya, menyangkut ground transportation, airport arrangement, meeting room, housing atau accommodation, meals, dan lain-lain. Durasi berkaitan dengan masalah waktu, yaitu rentang waktu pelaksanaan meeting. Biasanya asosiasi meeting berlangsung antara 5-7 hari, sedangkan company atau corporate meeting berkisar 1-5 hari. Peserta suatu pertemuan juga perlu dipertimbangkan. Leveling atau derajat attendance perlu diketahui agar kita dapat merancang proses penyelenggaraan meeting lebih lanjut. 4. Identifikasi tempat pertemuan. Dalam penentuan tempat, bisa saja terjadi pihak klien yang menetapkan dan mengkonfirmasikan lokasi tempat penyelenggaraan. Kemungkinan lain adalah pihak perencana mutlak menentukan lokasi dan tempat pertemuan, misalnya menyelenggarakan suatu seminar, workshop, dan lainnya. Perencanaan tempat pertemuan harus berdasarkan data dan informasi yang lengkap mengenai kondisi keadaan fasilitas dan peralatan dari masing-masing meeting room yang akan digunakan.
Hal lain yang perlu mendapat pertimbangan dalam penentuan lokasi antara lain: 1. Bentuk penampilan dan kebersihan fasilitas. Dalam hal ini, kita perlu tahu bagaimana bentuk tampilan dan kesan fasilitas. 2. Pola tingkah laku karyawan. Observasi bagaimana pola dan tingkah laku karyawan dalam menerima dan melayani kita. 3. Mudah dicapai. Perhatikan masalah transportasi, artinya apakah lokasi tersebut mudah dicapai atau dijangkau. Dan yang terakhir, yang keempat, posisi dan sikap masyarakat sekitar. Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang lokasi dan keamanan penyelenggaraan pertemuan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.